Dunia pendidikan kembali disorot di mana seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP ditemukan meninggal dunia di lingkungan sekolah itu. Ya, korban bernama Putu Satria Ananta Rustika ini meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit yang lokasinya dekat dengan STIP. Diduga memang korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah kakak-kakak seniornya. Sementara itu pihak dari STIP menyebut korban justru meninggal akibat serangan jantung. Jadi ada dua keterangan yang berbeda di sini. Saat ini Polres Metro Jakarta Utara telah mengumpulkan barang bukti dan juga memeriksa saksi-saksi sambil menunggu hasil otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta. Baik, masih berkaitan dengan kasus ini, pemirsa, dari Krimum Polda Metro Jaya mengecek langsung ke lokasi kejadian, ke kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP di Jakarta Utara. Kombes Pol Wira Satya Triputra mengecek kembali ke lokasi tempat kejadian perkara tewasnya seorang mahasiswa STIP Jakarta tingkat 1 yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya. Sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku dan dipastikan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara kasus ini akan ditangani pihak Polres Metro Jakarta Utara. Sampai saat ini udah ada berapa saksi Pak yang diperiksa Pak? Dan sementara belum ada, tapi kita baru interview saja. Nanti setelah ini akan kita bawa ke. Untuk pelakunya sendiri Pak? Jakarta. Berapa orang Pak jumlahnya? Sementara terindikasi ada yang kita sudah curigai, tapi mungkin nanti akan kita pastikan ketika nanti diambil keterangan lebih lanjut. Pemirsa, langsung saja kita ajak Anda untuk berdialog mengenai kasus ini. Lagi-lagi dunia pendidikan ini dicoreng dengan hal-hal yang tidak baik hingga merenggang nyawa begitu ya. Sudah hadir bersama kami Mas Heru Susetio, ahli viktimologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun kita akan membahas berita yang sangat-sangat tidak mengenakan gitu ya. Kita juga masih akan mencoba untuk menghubungi dari pihak keluarga korban ya. Tapi saat ini kita akan berdialog bersama Mas Heru. Mas Heru melihat ini kan lagi-lagi terjadi gitu ya. Ini kok nggak ada perubahan yang jauh lebih baik gitu. Malah semakin lama semakin banyak yang menjadi korban. Ya, ini kita prihatin sekali karena baru 2 hari Hari Pendidikan Nasional ya. Ya, harusnya betul. kita menikmati sebagai bangsa merdeka yang bersih dari kekerasan dan juga pendidikan yang maju dan tercerahkan. Tapi kita malah dinodai dengan tragedi di sekolah ataupun di lembaga pendidikan, yaitu sekolah kedinasan, dan bukan yang pertama kali ya. Cukup sering terjadi kekerasan berujung kematian tewasnya taruna di sekolah kedinasan dalam mungkin 20 tahun terakhir. Entah STPDN, kemudian di STIP, kalau tidak salah sudah 4 kali di korban tewas ya. Belum korban yang luka berat ataupun teraniaya. Di Akpol pernah terjadi juga, di Akpol ada korban tewas. Kemudian juga di Politeknik Pelayaran di satu kota di Jawa Timur pernah terjadi juga. Artinya daftar panjang terus terjadi. Jadi harusnya dievaluasi yang sangat serius dari para penyelenggara pendidikan dan manajemen penyelenggara pendidikan di negeri, terutama di sekolah kedinasan. Apa yang terjadi di sekolah kedinasan? Karena itu kultur kekerasan yang berulang terus, ada budaya kekerasan terus berulang, senior ke junior, membuli, merundungi, sampai akhirnya tewas itu bukan cuma sekali. Dan ini satu noda merah pendidikan di Indonesia. Harus dievaluasi secara serius, dan siapa yang bersalah harus diproses secara hukum. Mas Heru, kalau viktimologi kan mempelajari dari sisi korban juga. Biasanya kejahatan tidak terjadi akibat dari pelakunya saja, tapi ada biasanya juga ada reaksi dari korban yang membuat kejahatan itu terjadi. Apakah ada faktor dari korban sejauh ini? Dari tadi ada yang dikatakan ada 4 kali kasus kematian yang terjadi di STIP. Seberapa jauh faktor korban berperan dalam kasus seperti ini? Di samping ada budaya atau kultur kekerasan yang biasanya turun-temurun, dulu senior kan awal junior, ketika junior dia dipelonco, terjadi korban perundungan, kemudian ketika senior dia
melakukan hal yang sama kepada juniornya. Jadi ini kultur berulang terus ya, ada siklus kekerasan berulang terus dari satu angkatan ke angkatan lain terus berulang turun-temurun. Dan ini juga karena korban biasanya dalam posisi yang lebih kurang beruntung, mungkin lebih muda, lebih junior, atau dianggap melakukan kesalahan yang mungkin bukan kesalahan prinsipil, bukan kesalahan yang sifatnya fatal, cuma dianggap senior, di mata senior itu kesalahan yang fatal. Dan mereka punya tradisi harus dihukum supaya dia, dalam bahasa Jakarta, tidak ngocol, tidak belagu, tidak songong, dengan cara didisiplinkan. Tapi itu harusnya bukan tugas dari para senior, tugas dari sekolah, dari manajemen pendidikan yang menyelenggarakannya, bukan tugas para senior. Jadi kita pun harus mengkritisi di mana peran para penyelenggara atau manajemen sekolah tersebut masih bisa membiarkan terjadinya perundungan yang berujung kepada tewasnya taruna. Itu harus sangat dievaluasi. Jadi memang ini kultur kekerasan yang juga berhubung dengan kondisi korban yang memang ada relasi kuasa, korban lebih junior ataupun datang dari wilayah yang jauh dan tidak punya supporting system, dan biasanya ada geng-geng juga ya, ada geng-geng kedaerahan atau geng kelompok, itu di setiap sekolah itu ada seperti itu, dan itu berpengaruh terhadap relasi antar taruna di sana. Oke, nanti kita akan mendalami ya Mas Heru, bagaimana sebenarnya pengawasan yang seharusnya dilakukan gitu ya, agar tidak sampai merenggang nyawa. Penganiayaan juga tidak kita benarkan, sehingga seharusnya pengawasan seperti apa yang harus dilakukan. Usai jeda kami segera kembali.